فتوح على رجع من الجعل الكريم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah Perumahan Genta 2 Batu Haji. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakum subhanahu wa ta'ala, yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali malam hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita hadir dan duduk di majelis mulia. Segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqomah, majelis yang benar-benar membawa barokah, membawa manfaat, juga membawa maslahah baik untuk agama, dunia maupun akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man ta'allama baban minal ilm, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu yang tafi'u bihi fi dunyahu wa akhiratih, yang satu bab ilmu itu bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kata Nabi, itu andai dia dikasih umur panjang sampai 7.000 tahun, 7.000 tahun, siang digunakan untuk puasa, malam digunakan untuk ibadah, dan amal ibadah 7.000 tahunnya itu makbulan ghairu mardud, diterima oleh Allah, tidak ada yang ditolak. Kata Nabi, masih lebih baik kalian hadir di majelis ilmu, belajar satu pembahasan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kalian. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang disebutkan Nabi dalam hadis tersebut. Amin amin Allahumma amin.
Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian kitab Mukhtarul Ahadits kita malam hari ini pembahasan Ad-Darsul Khamis Asyar, pembahasan atau pelajaran yang ke-15 fi fadli sholati subhi wal asr, tentang keutamaannya sholat subuh, sholat asar, wal hassi ala huduril jamaah fi subhi wal isya, dan juga tentang anjuran yang sangat kuat. Hisun itu maknanya gegerei. Gegerei itu anjuran yang sangat kuat agar berjamaah di sholat subuh dan isya, wa karahatin naumi qablaha wal hadisi bihadiha, dan juga kemakruhan tidur sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, barang siapa sholat al-bardaini, sholat dua sholat yang ada di waktu yang dingin yang sejuk, dakhalal jannah, maka sungguh dia akan masuk surga. Dua sholat di waktu yang dingin dan sejuk itu apa? Dua sholat yang ada di waktu dingin, di waktu sejuk adalah sholat subuh, karena memang dimanapun ya namanya waktu subuh, ini waktu yang dingin, waktu yang sejuk, dan sholat asar. Karena di musim dingin khususnya orang-orang Arab itu kalau di waktu asar memang sangat sejuk, sangat dingin. Alhamdulillah kita pernah di musim dingin, kita juga pernah di musim panas saat kita umroh. Memang kalau lagi musim dingin itu habis asar, lalu kita di bawah atau di dalam kebun kurma, itu nikmatnya luar biasa. Anginnya sepoi-sepoi sambil minum kopi, ada kurma, ada roti, itu memang luar biasa sejuknya. Sehingga banyak orang mulai zaman Nabi sampai sekarang di waktu asar, terkhusus saat musim dingin, itu mereka keasikan merasakan nikmatnya angin sepoi-sepoi sambil minum kopi atau teh sekana kalau di sana ya. Jadi teh yang dicampuri dengan daun mint, itu nikmatnya luar biasa. Belum pernah di sana ya, musim dingin di sana di kebun kurma, asik. Nah, ini banyak orang yang terlena di waktu subuh, maklum ya. Mereka terlena dengan tidur nyenyaknya. Di waktu asar itu juga banyak yang terlena, sibuk dengan aktivitas dunianya atau sibuk dengan santainya, sehingga banyak yang menunda mengerjakan sholat asar, bahkan meninggalkannya. Makanya ayat yang berbunyi hafidzu 'alas sholawati was sholatil wusta, ya, jagalah sholat-sholat kalian. Yang dimaksud sholat fardu yang 5 sebenarnya sudah cukup perintah itu, tapi ada kekhususan wassolatil wusta, khususnya sholat tengah, kata Allah. Karena di sholat tengah ini banyak yang terlena, banyak yang menunda mengerjakannya, bahkan meninggalkannya. Makanya meskipun sebenarnya sudah cukup dengan perintah jagalah sholat kalian, itu ada wassolatil wusta, terkhusus sholat tengah. Perhatikan benar, jaga benar.
Nah, sholat tengah ini meskipun tidak ada yang tahu kecuali Allah, tapi sebagian ulama menjelaskan sholat tengah yang dimaksud adalah sholat subuh, karena berada di antara waktu malam dan pagi, di tengah waktu malam dan pagi. Dan sholat asar, sama sholat asar juga di waktu siang dan malam. Allah perintahkan kita agar untuk sholat tengah perhatikan. Jangan sampai kalian seperti orang-orang zaman dulu yang lalai di waktunya sholat tengah ini sehingga mereka meninggalkan sholat. Sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada jaminan dari Rasulullah, orang yang di tengah kesibukannya, di tengah santainya, tetap sholat subuh dikerjakan di waktunya, begitu juga sholat asar, apalagi dikerjakannya dengan berjamaah, dakhalal jannah, dijamin pasti masuk surga. Jaga benar ya. Ini disebut Nabi bardaini, dua sholat yang waktunya dingin, sejuk. Jaga benar. Hadis berikutnya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layyali jannar ahadun." Tidaklah seseorang itu masuk neraka shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, selama dia selalu menjaga sholat sebelum terbitnya matahari dan menjaga sholat sebelum terbenamnya matahari. Sholat yang waktunya sebelum terbitnya matahari, sholat apa? Subuh. Sebelum terbitnya matahari, sholat apa? Subuh. Ragu ini mana? Sholat wajib yang sebelum terbitnya matahari, sholat subuh. Sholat sebelum tenggelamnya matahari, sholat asar. Kalau maghrib tenggelam. Orang menjaga dua sholat ini tidak akan masuk neraka. Dijaga benar, istiqomah, ya. Layyali jannaru ahadun, tidak akan masuk neraka, artinya kelak di akhirat akan masuk surga tanpa lewat, tanpa transit ke neraka. Jaga benar ya. Mungkin yang selama ini masih menyepelekan, selama ini masih suka santai, sampai akhirnya tahu-tahu masuk waktu maghrib. Ayo, kita nggak tahu ajal kita datanya kapan. Sementara taubat itu ada batas akhirnya. Jangan pernah tunda taubat, ya. Kalau mungkin kita pernah meninggalkan sholat, ya sudah. Jangan seolah-olah sebab kita meninggalkan sholat itu lalu Allah saking murkanya nggak mau ngampuni kita, maafkan kita, enggak. Asal kita mau taubat dengan benar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha menerima taubat. Sebesar dan sebanyak apapun dosa maksiat yang pernah kalian lakukan, yakinlah masih jauh lebih luas samudra ampunannya Allah. Subuh, asar. Perhatikan benar, sebab banyak yang terlewat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya sama riwayat Imam Muslim, man shallas subha fa huwa fi dhimmatillah fandurhu ya ibna adam la yatlubannakallahu min dhimmatihi bisyai'.
Kata Nabi, orang yang sholat subuh sungguh dia berada dalam jaminannya Allah. Allah yang jamin. Karena Allah yang jamin, ya siapa yang bisa melawan Allah, mengalahkan Allah? Ini sholat subuh. Sholat subuh jaga dengan benar. Syukur dikerjakan dengan jamaah. Fandurhu ya bna Adam. Hei anak cucunya Adam, lihatlah. Kalau orang itu sudah dalam jaminannya Allah, la yatlubannaqallahu min dimmatihi syai'un. Tak ada sesuatu yang akan berani kepada hamba yang berada di bawah tanggungan dan jaminannya Allah. Dan sholat subuh, ya. Sholat subuh sering kesiangan apa? Alhamdulillah istiqomah jamaah. Jamaah. Sesekali kesiangan boleh, ya. Karena Nabi juga pernah kesiangan. Tapi jangan jadi langganan. Sudah begitu, Nabi kan pernah kesiangan, berarti ini sunnah Rasulullah yang harus salah lagi. Nabi memang pernah kesiangan, tapi kesiangannya Nabi ada hikmah, ada hukum syariat tentang masalah mengqadha sholat. Ya, Nabi melakukan perjalanan bersama para sahabat, lalu menjelang subuh capek, Nabi berhenti. Sebenarnya Nabi maunya itu terus terjaga, nanti masuk waktu subuh sholat baru istirahat. Ternyata qadarullah, semua qadarullah, ya. Bilal dengan PD-nya itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, nampak capek sekali engkau, sudahlah istirahat jenengan ya Rasul dan juga sahabat yang lain, aku yang berjaga. Nanti kalau masuk waktu subuh, aku bangunkan. Kata siapa? Bilal bin Rabah, PD. Pokoknya dia yang berjaga, gak tidur, nanti masuk subuh, membangunkan Nabi dan para sahabat. Nabi tidur, sahabat yang lain tidur. Awalnya Bilal memang gak tidur. Lama-kelamaan berjaga sendiri juga capek, ngantuk juga Bilal. Akhirnya Bilal ikut tidur semua. Bangun-bangun, dalam hadis itu diceritakan matahari sudah naik tinggi menyengat kulit. Ya kurang lebih jam 9, jam 10 bangun. Nabi bangun. Langsung bangunkan para sahabat semua, ngambil air wudhu, jamaah sholat subuh jam 10 siang. Jadi Nabi itu pernah kesiangan. Ya, tapi jangan lalu disimpulkan berarti kan itu sunnah Nabi. Ya sudah, kita diperintahkan menghidupkan sunnah Nabi, kesiangan terus itu. Nah, Nabi pernah kesiangan, tapi dari kesiangannya Nabi ada syariat apa? Tentang masalah hukum mengqadha sholat. Nabi meninggalkan sholat, tertidur gitu. Itu saja beliau qadha. Apalagi kalau meninggalkan sholatnya sengaja, maka ya lebih wajib untuk diqadha. Ini pandangan 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kalau mazhab Hambali yang memang terkenal ahlul dzahir itu pokoknya memahami dalil ya dari teks yang ada. Itu kan riwayat Nabi ngondok sholat karena tertidur. Berarti kalau Nabi kok semisal meninggalkan sholat tidak ada udzur tertidur sengaja, ya nggak perlu diqadha. Mazhab Hambali, ya. Makanya yang mungkin terlalu banyak sholat yang ditinggalkan saat jahiliyah mungkin, ya. Nah, solusinya kalau kita ngikuti 3 mazhab berat, ikuti mazhab Hambali. Ingat, yang ditinggalkan sebab udzur
itu berapa. Nah, itu qadha. Kalau yang sengaja nggak usah qadha, tapi ganti dengan banyak istighfar, dengan sholat sunnah, dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Ini namanya ikhtilaful a'immah, adanya perbedaan pendapat di antara ulama, rahmah, itu rahmat bagi kita. Kalau semisal keempat mazhab sepakat pokoknya harus diqadha, baik meninggalkannya ada uzur atau tidak. Nah, bagi yang terlalu banyak tanggungan sholatnya kasihan juga, ya kasihan. Hanya solusinya ikut mazhab Hambali, ya, perbanyak sholat sunnah, perbanyak istighfar. Yang wajib diqadha sesuai hadis tadi adalah ketika ditinggalkan sebab uzur. Jadi orang sholat subuh itu berada dalam jaminannya Allah. Sehari itu berada dalam jaminannya Allah. Selamat dari keburukan yang Allah turunkan di hari itu. Syukur jamaah, ya. Pahalanya juga lebih utama dibanding sholat satu malam suntuk. Terlebih kalau habis jamaah subuh nggak pulang, zikir atau kalau ada ngaji kajian ikut sampai syuruk terbit matahari, lanjut sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji umroh yang sempurna. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mampukan kita, ya. Sholatnya dikerjakan, syukur dengan jamaah, khusus untuk subuh. Setelah sholat subuh, zikir sampai terbit, lanjut sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan amin Allahumma. Jangan tidur setelah subuh. Jangan tidur setelah subuh sebelum terbit matahari. Ngantuknya kayak apa, jangan tidur. Kalau tidur paksa habis terbitnya matahari. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada bab khusus bahas tentang perkara-perkara yang menyebabkan sempit rizki. Perkara-perkara yang menyebabkan sempit rizki. Di antaranya perkara yang menyebabkan rizki seseorang itu disempitkan oleh Allah adalah tidur setelah sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Misalkan habis sholat subuh jangan tidur, bangunnya sudah terbit matahari, ya Ustaz. Sesekali boleh, ya. Bukan kok boleh begitu, bukan. Artinya kalau mau benar-benar kecapean, geblas, ya. Tapi kalau semisal kita bangun subuh, misalkan jangan tidur. Kalau mau tidur, nunggu terbitnya matahari. Sebab apa? Tidur sesudah sholat subuh sebelum terbit matahari yurithul faqra, kata Syekh Az-Zarnuji, bisa menyebabkan fakir. Yang langganan tidur habis subuh pasti hidupnya ya begitulah, ya. Jangan langganan, sesekali boleh, langganan nggak boleh, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Nabi katakan, malaikat yang tugasnya malam dan malaikat yang tugasnya siang itu keduanya berjumpa. Berjumpanya kapan? Yajtami'una fi sholati subhi wa sholatil asri, di waktunya sholat subuh dan sholat asar, gantian shift jaga. Jadi malaikat yang tugasnya malam itu nanti subuh
yang jaga gantian, malaikat yang tugasnya siang. Jumpa mereka di waktu sholat subuh. Malaikat yang tugasnya siang nanti diganti dengan malaikat yang shift malam. Jumpanya kapan? Jumpanya di waktu sholat asar. Di waktu sholat asar. Setelah keduanya jumpa, ya lalu gantian tugas. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Di sholat asar berarti yang jaga siang menghadap Allah. Gantian yang jaga malam. Di sholat subuh yang jaga malam setelah jumpa dengan yang gantikan menghadap Allah. Ya'ruju alladzina batu fikum. Lalu jumpa dengan Allah, fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka. Bukan berarti Allah tidak tahu. Dia Allah Maha tahu segala sesuatu. Bertanyanya Allah untuk pelajaran kita. Apa pertanyaannya kepada mereka? Malaikat yang shift malam yang sudah selesai tugasnya atau yang shift siang yang sudah selesai tugasnya, Allah bertanya kepada malaikat itu, kaifa taraktum ibadi? Ya malaikat, kaifa taraktum ibadi? Saat kamu tadi meninggalkan hambaku untuk menghadapku, apa yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang mereka lakukan? Fayaquluna, lalu malaikat-malaikat ini menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Yang sudah selesai tugas menjawab, ya Rabb, aku tinggalkan mereka, mereka sedang mengerjakan sholat. Kalau pas sore berarti sholat asar. Yang baru bertugas menjawab, wa atainahum, dan aku wahai Rabb mendatangi mereka, mereka pun sedang mengerjakan sholat. Makanya jangan sampai ditinggalkan ya subuh, asar, agar apa? Saat malaikat yang tugas malam menghadap Allah untuk asarnya, untuk apanya? Subuhnya ya. Dan juga saat malaikat siang ini menghadap Allah, Allah bertanya, mereka menjawab, kita sedang sholat. Kita sedang, ditanyanya, disebut namanya tuh, hambaku fulan saat kamu meninggalkan dia ngapain? Alhamdulillah, mereka sedang sholat ya. Kalau nggak sholat, ya dilaporkan nggak sholat. Na'udzubillahi min. Makanya Allah memerintahkan kepada kita agar punya perhatian khusus untuk sholat tengah, sholat subuh, sholat asar. Mengapa? Agar saat malaikat yang sudah selesai bertugas menghadap Allah, ini Allah bertanya, jawabannya kita sedang sholat. Amin Allahumma. Jaga benar sholat subuh, sholat asar. Tentunya juga sholat-sholat yang lain. Tapi yang banyak terlena ini di kedua waktu itu. Sholat subuh, apalagi kalau rumahnya jauh dari masjid, gak pernah dengar adzan, lingkungannya pun juga bukan lingkungan yang agamis. Wah, itu benar-benar berat itu, berat. Kalau yang dekat dengan masjid begini, ya kalau sampai enggak bangun ya kebangetan itu. Kalau sampai enggak bangun, maka nanti bangun coba pegang telinganya, pasti basah. Pasti basah. Kalau enggak percaya, coba saja. Kok enggak bangun, basah. Apa bahasa yang ada dalam telinga kita? Nabi katakan kencingnya setan. Orang kalau mau tidur nggak doa, nggak minta dijaga oleh Allah,
Setan itu akan memberikan 3 ikatan dalam tubuh kita dan juga ngencingi telinga kita. Kalau nggak percaya, pegang, pasti basah, ya. Kalau pagi, kalau sudah dikencingi setan, ya meskipun dibangunkan sama istrinya sampai marah-marah, ya berat. Ikatannya juga nggak dilepas oleh malaikat. Makanya bangun, langsung berdoa. Sebelum tidur, usahakan doa. Syukur punya wudhu. Karena Nabi katakan, ada orang tidur sebelum tidur wudhu. Andi takdirnya lewat tidur itu kebablasan, nggak bangun-bangun, maka matinya mati syahid. Matinya, wudhu ini berat apa ringan ya Bu? Berat apa ringan? Pak, berat apa ringan? Ringan. Nggak ada. Siapapun pasti mengatakan wudhu ringan. Kita pun menjadi seger. Tapi setan nggak akan ridho kalau kita ini setiap sebelum tidur selalu berwudhu. Sehingga kita dinabobokkan dengan TV kita, HP kita, bisiki terus. Sudah mau wudhu, nanti sajalah. Masih bentar kok matamu, nanti saja nonton HP dulu. Sampai akhirnya nggak jadi wudhu. Kita kena jebakan setan. Na'udzubillahi min. Nah, selesai. Ardarsus sadisa asyar. Pelajaran ke-16 fi fadli yaumil jum'ah wa sholatiha wal iltisal wat tajib laha. Menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Hari Jumat itu sayyidul ayyam, tuannya hari yang ada dalam seminggu. Hari Jumat itu lebaran mingguannya umatnya Nabi Muhammad. Kalau lebaran mingguannya kaum Bani Israel, hari Sabtu. Makanya ada istilah hari Sabat, itu hari Sabtu. Di mana di hari lebaran mingguan itu kaum Bani Israel tidak boleh melakukan aktivitas dunia 24 jam. Makanya ada kisah kaum Bani Israel yang melanggar. Hari Sabtu mereka tetap cari ikan karena memang Allah kasih ujian di hari itu lagi banyak-banyaknya ikan. Dikasih peringatan sekali 2 kali masih saja melanggar. Akhirnya Allah murka, perintahkan pada Nabi Musa untuk melaknat mereka, dan laknatnya diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Musa berkata kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang buruk rupa. Seketika itu juga kaum Bani Israel yang melanggar larangannya Allah nggak boleh aktivitas dunia di hari lebaran mingguannya. Seketika itu juga berubah menjadi kera-kera yang buruk rupa. Naudzubillahi min. Kita umatnya Nabi Muhammad di hari lebaran mingguan kita masih boleh beraktivitas dunia, boleh, yang dagang-dagang, yang nyopir-nyopir, yang guru-guru, yang kerja-kerja, silakan. Tapi ketika nanti sudah dikumandangkan azan untuk sholat Jum'ah, nah itu dilarang. Hanya itu saja. Ya mungkin kalau mulai adzan sampai khutbah disampaikan sampai selesai sholat Jumat setengah jam lah, udah paling lama ya. Dari 24 jam di hari lebaran mingguan kita umatnya Nabi Muhammad, kita ini pun hanya laki-laki, kita dilarang beraktivitas dunia hanya setengah jam saja. Kalau kaum Nabi dan Rasul sebelumnya, kalau di hari mingguan, di hari lebaran, mereka nggak boleh 24 jam fokus ibadah kepada Allah. Harus disyukuri ya. Hari Jumat, hari paling istimewa.
dari hari-hari seminggu. Malamnya juga malam yang paling istimewa. Kalau di malam selain malam Jumat, Allah turun ke langit bumi, ke langit dunia, bukan berarti kok lalu kita gambarkan Allah itu sosok turun ke langit, enggak. Rahmatnya Allah itu turunnya di 2/3, di mana 1/3 terakhir dari waktu malam, di atas jam 2. Lalu Allah tawarkan 3 perkara kepada kita semua, ya mulai jam 2 sampai menjelang subuh. Khusus hari Jumat, turunnya rahmatnya Allah itu mulai maghrib, semalam suntuk, 3 perkara ini ditawarkan pada kita. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Hambaku, ada enggak di antara kalian yang merasa punya banyak dosa? Minta ampunlah padaku. Aku ampun dosa kalian. 1. Yang kedua, hal min taibin fa'atubu ilaihi. Semalam suntuk ini, adakah di antara kalian yang bertobat malam ini? Tobatlah, aku terima tobat kalian. Dan yang ketiga, hal min talibi hajah fa'uni lahul matalib. Adakah di antara kalian yang malam ini punya hajat, punya keinginan, sampaikan. Sungguh aku akan kabulkan keinginan kalian. Di malam Jumat, semalam suntuk mulai maghrib. Selain malam Jumat, jam 2 pagi berarti ya, 1/3 terakhir waktu malam, sulusul lail, Allah tawarkan itu. Sehingga malam Jumat diantara yang dianjurkan, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW sampaikan, khairu yaumin tula'at alaihi syams yaumul jum'ah. Hari yang terbaik di mana matahari menyinarkan sinarnya itu adalah hari Jumat. Fi khuliqa Adam, hari itu Adam diciptakan. Wa fi udkhilal jannah, hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fi ukhrija minha, di hari itu juga Adam diusir dari surga. Man tawaddo'a, siapa yang wudu, fasanal wudu, sempurna wudunya, bukan hanya yang rukun saja. Sum'atal jum'ah, lalu dia menghadiri sholat jum'ah. Fastama'a, saat khutbah disampaikan dia mendengarkan. Wa ansota, bahkan sampai nyimak dengan benar. Nyimak, nengklengkan kepalanya. Maka ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah, dosa yang dilakukan antara Jumat satu ke Jumat berikutnya diampuni. Jadi sebab Allah ampuni dosa kita itu bukan hanya istighfar, Pak. Bapak-bapak, di hari Jumat, mandi Jumat, wudu, datang ke masjid, sampai di masjid dengarkan khutbah yang baik, ikuti sholat Jum'ah, maka dosa yang dilakukan antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ziyadatu salasati ayyam, bukan hanya seminggu dosa yang diampuni, tapi plus 3 hari, 10 hari dosa yang dikerjakan diampuni. Sebab apa? Sebab kita mandi Jum'ah, sunnah itu, wudu yang sempurna, lalu datang ke masjid sholat Jum'ah, saat khutbah disampaikan, mendengarkan dengan serius, ikut sholat Jum'ah, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man massal hasa faqad lago, artinya orang yang saat khutbah disampaikan malah main-main batu, nggak serius, main HP kalau zaman sekarang,
maka faqad lago, sungguh sia-sia Jumatannya. Bicara harus dijaga ya. Kalau sudah khutbah disampaikan atau kalau bisa masuk masjid, HP di silent, bahkan jika perlu dimatikan. Apalagi mohon maaf yang bisnisnya jualan online itu, terkadang yang dengarkan khutbah sambil jualan, tang ting tung, itu yang berdosa besar itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fokus zikir pada Allah, salat dan rangkaiannya, tinggalkan transaksimu. Kamu harus bersyukur umatnya Nabi Muhammad dilarang melakukan aktivitas dunia di lebaran mingguannya hanya setengah jam saja. Kok sampai nggak bisa jaga ya? Coba belinya sebelumnya atau sesudahnya. Ya harus bersyukur. Coba andai kita ini Bani Israil, berat syariatnya itu, berat. Ya. La yantahiyanna aqwamun an wajhihimul jumu'ah aw la yakhdimanna Allah ala qulubihim tsumma la yakunanna minal ghafilin. Jangan sampai sebab kita enggak serius dengarkan khutbah, kita main batu, kita main HP, bahkan kita ngobrol. Masjidnya penuh mungkin, ya di luar sambil ngobrol, sambil ludut. Jangan sampai sebab itu Allah kunci hatimu. Sebagaimana Allah mengunci hatinya orang-orang munafik. Terkunci, susah mendapatkan hidayah dari Allah, dan Allah golongkan kalian semua orang-orang yang lalai. Jadi kalau Jumatan, andi bawa HP, ayo silent, jika belum matikan. Jangan hidup tengah sholat, bel bunyi, nada deringnya dangdut koplo pula. Nada deringnya dangdut koplo, bingung nggak bisa matiin. Masya Allah, ganggu khususnya semajid itu. Pernah itu ya, pernah kejadian. Hanya perlu diingatkan kan, suruh nyailen HP kalau masa masjid. Ya karena memang sering kejadian seperti itu. Diingatkan saja terkadang pun nggak dimatikan. Tengah sholat ada orang ngebel, nada deringnya dangdut koplo. La ilaha illallah. Masya Allah. Ya, matikan ya. Hadis kedua terakhir dalam bab ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jum'ah," ketika salah satu dari kalian mau mendatangi sholat Jum'ah, falyaghtasil, mandi. Mandi Jum'ah sunnah. Waktunya mulai kapan? Waktunya mulai fajar. Jadi andai kita mungkin masuk kerja sesudah subuh, mandi, niatkan mandi Jum'ah. Kalau mandi sholat Id, waktunya mulai tengah malam. Ya, mulai fajar masuk waktu subuh sekalian mandi. Niatkan mandi ya. Kalau kita mandi nggak ada niat mandi Jum'ah, ya kita nggak dapat keutamaan mandi Jum'ah. Niat itulah yang membedakan antara sesuatu itu syariat dan sesuatu itu adat. Kalau adat ya nggak dapat pahala. Kita mandi, nggak ada perintah mandi pun tetap itu kebiasaan kita. Tapi kalau kita saat mandi di hari Jumat niat nawaitul ghusla, saya mandi li huduril Jum'ah, karena mau mendatangi sholat Jumat nanti siang, maka kita mendapatkan keutamaan mandi Jum'ah, diantaranya merontokkan semua dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ya, ini keutamaan hari Jumat dan juga amalia-amalia yang dianjurkan saat kita berada di hari Jumat. Di antaranya perbanyak doa ya, perbanyak doa. Terus sampai asyar, pelajaran ke-17 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Amin. Ada pertanyaan, silakan. Oh ya, silakan. Mik satu. Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, saya mau bertanya tentang doa. Di mana supaya doa kita cepat makbul? Apakah doa itu setelah sholat ataupun waktu dalam sholat waktu subuh? Banyak bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kapan doa kita itu diijabah? Ada kondisi-kondisi yang ketika kita berdoa di kondisi tersebut, doa kita diijabah. Artinya peluang untuk cepat diijabah itu ada di kondisi-kondisi tersebut. Di antaranya sesudah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Makanya nanti malam nisfu Sya'ban ya, itu malam yang juga termasuk malam yang mustajab untuk berdoa. Malam Selasa nanti. Di antaranya lagi saat kita sujud. Saat kita sujud. Nabi katakan jarak terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah hala sujudi, ketika dia sujud. Tentunya sujud dalam sholat ya. Apa perintahnya Nabi? Fa'aksiru fiha du'a, dalam sujudmu perbanyak doa. Karena sujud itu kita meletakkan sesuatu yang paling kita muliakan, kita hormati, yakni kepala, kita letakkan di tempat yang paling rendah, paling bawah. Jadi doa dalam sujud silakan. Tapi kalau menjadi imam harus bijak. Itu kalau sholat sendiri silakan. Selama-lamanya nggak apa-apa, karena mungkin hajat kita banyak. Mintalah kepada Allah saat kita berada dalam sujud. Apakah sujud terakhir? Tidak. Kalau saya sering mempraktekkan saat jamaah malah bukan di sujud yang terakhir. Tapi biasanya kalau saya di sujud rakaat yang pertama. Sebab ketika imam ini bangun kan dia baca Fatihah nih. Waktunya lama, saya hajatnya kan banyak. Nah, sekiranya nanti sampai wa iyyaka nasta'in, saya baru bangun. Karena kalau kita makmum sujud terakhir kita doa banyak, khawatir ketinggalan tahiyat kita, bisa salam. Nah, jadi perbanyak doa di dalam sujud. Di antara ya, jadi kondisi-kondisi yang kita diperintahkan untuk berdoa sebab Rasulullah menjanjikan cepat diijabah doa kita dalam sujud kita, sesudah sholat, sesudah tengah malam, terlebih di sepertiga terakhir dari waktu malam, saat ada hujan lebat, di tengah peperangan sedang berkecamuk antara adzan dan iqamah, silakan. Semakin kita sering berdoa, Allah semakin senang. Beda dengan kita, semakin sering banyak orang minta kepada kita, kita semakin senep. Orang ini lagi ya. Kalau Allah tidak. Sampai Nabi nyatakan innallaha yuhibbul mulikhin fid du'a. Sungguh Allah itu sangat mencintai orang-orang yang mulikhina fid du'a,
Mulihin itu guru-guru kita ngasih makna wong kang juwet-juwet fid du'a ing dalam dongane. Juwet-juwet itu apa? Enggak pernah berhenti, enggak pernah bosan. Mungkin sebagian permintaannya sudah dikabul, tetap minta. Itu Allah senang. Kita mau berdoa itu sebenarnya menguatkan tauhid kita. Karena ketika seorang hamba mau berdoa, maka tauhidnya makin sempurna. Sadar dia nggak punya apa-apa, sehingga perlu minta kepada Allah. Nah, orang yang jarang berdoa, bahkan nggak mau berdoa, berarti dia merasa punya apa-apa, dan itu Allah nggak suka. Makanya Nabi katakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Intisari seseorang mengaku bahwa dia hamba ketika dia mau doa. Minta kuat, dia sadar dia lemah. Minta sehat, dia sadar dia sering sakit. Minta kaya, dia sadar dia miskin. Minta ilmu, dia sadar dia bodoh. Minta anak-anaknya soleh-solehah karena dia nggak berani jamin. Terlebih ketika sudah ditinggal, apakah anak-anaknya soleh-solehah. Lewat doa dia menyadari kehinaannya, kelemahannya. Sebab itulah Allah sangat suka. Dan sekali lagi, Allah jangan digambarkan seperti kita. Jalo kok terus, minta kok terus. Enggak, Allah. Bahkan terkadang ada orang yang sudah memenuhi kriteria doanya harus diijabah, sengaja nggak diijabah oleh Allah. Ada satu riwayat Nabi bercerita, ada hamba Allah soleh, takwa, imannya kuat, mestinya secara kriteria doanya diijabah. Tapi nggak diijabah oleh Allah. Sampai malaikat pun kasihan. Menghadap Allah, ya Rabb, kasihan hamba si fulan. Dia kurang apa? Imannya kuat, takwanya oke, ahli ibadah. Yah mono, yah mene. Minta padamu, kenapa nggak engkau ijabah? Jawab Allah, sengaja aku tidak ijabah doanya, permintaannya, karena aku masih suka mendengar rintihan tangisan. Itu ya. Tapi kita harus yakin doa kita pasti diijabah, sebab janji Allah benar. Dia bukan zat yang suka mengingkari janji. Allah menjanjikan ud'uni, berdoalah kalian padaku, astajib lakum, aku ijabah. Kita harus yakin. Cuma permasalahannya, ini ilmu doa ya, permasalahan kita nggak boleh ngatur Allah. Ngatur pokoknya yang dikasihkan harus sesuai permintaanku. Satu. Ngatur pokoknya waktunya maksimal 40 hari. Nggak boleh. Kita harus yakin apa yang kita mintakan kepada Allah pasti diijabah kalau dalam hikam. Tapi masalah diijabah dalam bentuk apa dan diijabah kapan waktunya, kita nggak bisa intervensi. Itu hak prerogatifnya Allah. Mungkin yang kita mintakan dalam sujud terakhir kita kaya, duit banyak, yang kita mintakan. Tapi Allah lebih tahu mana yang lebih baik dan manfaat untuk kita. Sehingga Allah nggak kasih duit banyak. Karena potongan-potongan kita ini kalau duitnya banyak, nggak sempat ke masjid. Iya, nggak sempat ke masjid, kape. Sehingga nggak dikasih duit banyak. Dikasih apa? Dikasih yang tadinya nggak semangat ibadah, Allah kasih nikmat semangat ibadah. Dikasih anaknya yang tadinya nggak manut, nggak soleh-solehah, Allah ganti itu duit banyak dengan anak-anaknya yang soleh-solehah. Sehingga tetap selalu husnudzan pada Allah. Doa dan permintaan kita sudah diijabah, tapi diijabah dalam bentuk sesuatu yang itu lebih baik menurut Allah untuk kita dibanding hanya sekedar sesuatu yang kita mintakan. Gitu ya. Jadi dalam sujud silakan.
Kalau jadi imam, saya selalu berpesan, ya minimal di sujud yang terakhir agak lama lah, tapi jangan terlalu lama juga. Ya, agak lama, memberi kesempatan makmum bisa berdoa di kondisi yang sangat mustajab. Yakni di dalam sujud, dan memang perintahnya fa'aksiru fiha du'a, jarak terdekat antara hamba dan Tuhannya hala sujudi, saat sujudnya, maka fa'aksiru fiha doa, perbanyak doa saat kamu sujud. Habis sholat ada hadis sahih juga termasuk waktu yang mustajabah, antara adzan dan iqamah waktu yang mustajabah, ya, sepertiga terakhir waktu malam, jam 2 ke atas, khusus malam Jumat mulai maghrib waktu mustajabah, dalam sujud waktu mustajabah, dan seterusnya. Ya, silakan, ada banyak pilihan ya. Mau saat sujud, mungkin pas kita longgar dan lagi asik nikmati sujud, perbanyak minta pada Allah. Saya kira itu cukup. Cukup ya Bu? Ada pertanyaan? Paham semua kan? Insya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa maj'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah wasi'alina rizqana ya Allah wa'atib alina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma 'alimallah wa zinata ma 'alimallah wa mil'a ma 'alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih.